Oke bos, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu cara memulai bisnis atau how to start your business. Nah, dalam memulai membangun bisnis, kita menggunakan tool seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kita menggunakan tool BRM. Apa itu BRM? BRM adalah sebuah tool untuk atau alat untuk memulai membangun bisnis. Namanya, kalau fasenya starting, maka BRM-nya adalah BRM 1.0. Nah, inilah BRM 1.0 atau Business Roadmap 1.0. How to start your business. Oke. Dalam BRM 1.0 ini mungkin ada kalian yang berpikir, kok rasanya saya pernah melihat kok seperti BMC, Business Model Canvas. Oke, mungkin kalian menyangkanya seperti itu. Itu tidak salah. Memang Coach Ridwan Abadi sendiri yang mengkreasi BRM ini itu juga sempat menjelaskan bahwa ini memang mirip BMC, tapi untuk BRM 2.0, 3.0 dan selanjutnya ini sudah mulai jauh berbeda dengan BMC. Jadi kalau mungkin kalian yang sudah pernah mempelajari BMC, memulai membangun bisnis dengan BRM 1.0 ini tidak mengalami kesulitan. Oke. Ini adalah kanvas BRM 1.0 yang dimulai dengan nama usaha. Misal kalian membuat usaha ayam goreng, misalnya nama usahanya adalah Lala Fun. Nah, dibuat oleh siapa BRM ini? Dibuat oleh Mbak Lala atau Kamala. Nah, oke, berikutnya di sini ada kolom visi. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mengisinya. Yang penting tahu kolom-kolomnya dulu. Yang kedua adalah kolom definisi, atau ini yang dimaksud adalah definisi usaha. Lalu ada kolom target market atau target pasar. Lalu di sini ada kolom added value atau nilai tambah. Berikutnya ada kolom distribusi. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu maksudnya. Lalu di sini ada kolom promotion atau promosi. Berikutnya ini adalah kolom income stream atau sumber pemasukan. Berikutnya ada kolom activity atau kegiatan utama. Nah, terus berikutnya ada kolom resources atau sumber daya. Terus ada kolom partner atau mitra usaha. Terus di sini ada cost structure atau pengeluaran. Jadi ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom yang nanti harus diisi. Kalau kita sudah mengisi kolom-kolom yang ada di sini atau di BRM 1.0 yang tadi jumlahnya 10, nah, kita sudah mendapatkan gambaran lengkap tentang bisnis yang akan kita bangun. Oke, begitu. Nanti akan kita dalami kolom per kolom. Oke, kita lanjut mengisi BRM 1.0. Nah, kalau misalnya sudah diisi nama usahanya, misalnya Warung Lalavan, terus dibuat oleh Kamala Listi misalnya, maka kolom pertama yang harus kita isi adalah kolom vision. Oke, mungkin kalian agak gimana gitu ketika diberi satu tugas untuk mengisi vision. Jangan membayangkan yang sulit-sulit. Misalnya membayangkan bikin visi kayak yang di buku-buku atau di perusahaan-perusahaan yang canggih, misalnya perusahaan gudang garam atau misalnya perusahaan
Sinarmas atau BCA atau BRI yang visinya terpampang di dekat pintu masuk, dikasih figura yang besar. Bukan itu. Sementara bukan itu. Nanti kita ke situ kalau sudah besar. Tapi sementara ini kita membuat visinya yang gampang-gampang saja. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Misal kalian membuat katakanlah ayam geprek misalnya. Kita tulis saja visinya. Misalnya begini. 10 tahun lagi ayam geprek atau warung ayam geprek saya ingin seperti warung ayam geprek juara misalnya. Atau kalau misalnya kita bikin ayam crispy, misalnya begini, 10 tahun lagi outlet ayam crispy saya ingin seperti Hisana atau seperti Rocket Chicken. Nah, itu contohnya. Atau kalau misalnya kita membuat minimarket misalnya, 10 tahun lagi saya ingin minimarket saya seperti minimarket ABC misalnya. Nah, seperti itu saja misi visinya. Jadi kita punya gambaran bisnis, kita punya benchmark atau punya contoh bisnis-bisnis yang sudah berhasil, yang sudah mapan. 10 tahun lagi saya ingin seperti dia. Sehingga kita dalam membangun bisnis kita tahu arah, kita mau seperti dia. Maka kita akan belajar bagaimana caranya dia menumbuhkan bisnisnya, bagaimana caranya dia sukses. Oke, begitu. Jadi visi ditulis yang sederhana saja dulu. 10 tahun lagi ingin seperti siapa. Oke, Bos, lanjut ke kolom 2. Definition atau definisi bisnis kita. Nah, apa yang dimaksud definisi bisnis kita? Banyak orang, banyak teman-teman atau banyak di antara kita ketika ditanyai, "Apa bisnismu?" langsung jawabnya bakso. "Apa bisnismu?" Jual handphone. "Apa bisnismu?" Jual kacamata. "Apa bisnismu?" Tambal ban. Nah, itu rata-rata menjawab seperti itu. Tapi kalau kita mengisi kolom 2 definisi bisnis kita jawabnya nggak seperti itu. Nah, jawabnya bagaimana? Kita harus pahami dulu apa itu bisnis. Bisnis adalah upaya menghasilkan cash. Ya, boleh dikatakan upaya menghasilkan uang atau upaya menghasilkan keuntungan berupa uang. Boleh seperti itu. Jadi bisnis adalah upaya menghasilkan uang. Nah, di kolom definisi ini kita ngisinya bagaimana? Ya, tentunya kita mulai dengan seperti ini. Bisnis adalah upaya menghasilkan uang. Nah, dalam rangka menghasilkan uang ini ada pihak-pihak yang kita selesaikan masalahnya. Ada pihak-pihak yang kita bantu kebutuhannya. Jadi bisnis adalah menghasilkan cash atau menghasilkan uang dengan cara membantu menyelesaikan masalah orang. Nah, itu adalah definisi bisnis. Tapi kan bisnis kita adalah misalnya bisnis kita ya mungkin tambal ban begitu. Jadi kalau kita disuruh ngisi kolomnya bagaimana kolom definisi ini? Jadi akan ada tulisan seperti ini. Definisi bisnis kita menghasilkan cash dengan cara membantu orang yang sedang mengalami kebocoran roda kendaraan bermotornya. Misalnya seperti itu. Jadi itulah definisi bisnis kita. Misalnya kalian ada bisnis yang lain misalnya. Definisi bisnis saya adalah usaha menghasilkan cash atau uang dengan cara mengatasi permasalahan laki-laki remaja yang membutuhkan tatanan rambut yang rapi dan kekinian. Nah, misalnya itu. Jadi itu adalah contoh definisi bisnis dari barbershop.
Oke, itu adalah kolom kedua. Oke bos, kita lanjut ke kolom yang ketiga dari BRM 1.0, yaitu target market atau target pasar. Oke, barangkali ada di antara kalian yang mengalami kesulitan bagaimana mengisi target market. Memang saya banyak menemui teman-teman yang sudah saya jelaskan bagaimana mengisi BRM ini mengalami kesulitan bagaimana mengisi target market. Nah, kenapa kesulitan? Karena mereka memang betul-betul masih awal dalam membuat bisnis. Dia nggak ngerti ilmu bisnis apa-apa. Tiba-tiba disuruh mengisi, ya pasti blank. Nah, maka di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk mengisi target market dengan benar, memang kita harus mempelajari satu disiplin ilmu bisnis, yaitu ilmu marketing. Nanti di sana, di dalam ilmu marketing, nanti kita akan dijelaskan apa itu target market, bagaimana cara mengidentifikasinya, cara mengukur besarnya target market dan lain-lain. Nanti akan ada dijelaskan di sana di ilmu marketing. Tapi bukan saat ini saya akan menjelaskan marketing, di lain hari saja kita akan membahas ini. Tapi kalian juga boleh mencari referensi apa itu target market dari video atau dari buku-buku yang lain. Jadi intinya target market itu adalah orang yang akan kita layani, orang yang akan kita bantu permasalahannya dengan produk atau jasa yang kita bikin. Jadi target market itu bukan semua orang. Target market itu bukan orang sedunia, bukan. Tapi target market itu adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan produk kita. Satu contoh begini, McD. Kita tahu McD harganya ya lumayan oke lah harganya. Apakah McD itu mentarget orang-orang yang berpenghasilan di bawah 1 juta atau ya mungkin UMR? Saya kira kalau penghasilan UMR terutama misalnya di Kediri ini yang nggak banyak, ya makan di McD mungkin dia 3 bulan atau 6 bulan sekali oke lah. Tapi kalau setiap hari ya pasti jebol. Nah misalnya ini ada produsen mobil membuat Alphard misalnya atau BMW. Nah saya kira target marketnya bukan orang yang berpenghasilan 5 juta ke bawah atau mungkin malah 10 juta ke bawah, masih belum. Itu bukan target marketnya. Mereka mungkin adalah yang ditarget adalah para sultan. Nah, jadi target market itu apa? Target market itu gambarannya begini. Siapa sih orang yang layak mengkonsumsi produk atau jasa kita? Orang yang layak membeli produk dan jasa kita. Itulah target market. Dan itu kita tuliskan dan kita isi di kolom target market ini. Oke? Penjelasan tentang market secara luas, secara mendalam nanti akan kita bikinkan video tersendiri. Oke, kita lanjut bos. Kita akan mengisi kolom yang keempat, additional value atau nilai tambah. Nah, banyak orang yang agak bingung apa itu nilai tambah. Saya permudah saja penjelasannya. Ini saya ganti kata-katanya dengan keunggulan bersaing. Kenapa kita harus mempunyai keunggulan bersaing? Nah, ini alasannya. Kalau kita pendatang baru di dunia bisnis, produk dan layanan kita itu ya biasa-biasa saja atau secara nilai di bawahnya atau mungkin sama lah, kita akan tidak dianggap. Kita tidak punya daya tarik. Kita ketika kita dilihat oleh pelanggan, samalah dengan yang sudah, atau bahkan kita nggak punya keunggulan apa-apa. Maka kita sebagai pendatang baru di dalam dunia bisnis, kita harus mempunyai keunggulan bersaing. Kita harus mempunyai nilai tambah. Jangan nilai sama atau bahkan nilai minus atau kurang. Itu nanti kita tidak akan diperhatikan sebagai pendatang baru. Nah, mungkin pertanyaannya begini, padahal saya jualan ayam geprek atau kita jualan ayam crispy. Bagaimana mungkin kita bisa
melebihi nilainya atau mempunyai atau lebih unggul daripada McD, lebih unggul daripada KFC. Nah, nggak usah berpikir seperti itu. Kita adalah bos, business owner start small. Nah, kita mulai dari kecil. Target market kita seperti yang sudah kita tulis di kolom ketiga. Ya jangan mentarget seperti target marketnya McD. Ya kegedean lah. Kita target market yang wilayahnya yang secara ekonomi mungkin lebih bawah. Nah, atau lebih khusus misalnya yang nggak dilayani McD. Misalnya seperti itu. Ya contohnya misalnya kalian membuat fried chicken yang organik atau herbal yang kalau dimakan nggak menimbulkan gatal-gatal, nggak menimbulkan kegemukan. Nah itu kan nggak dilayani atau bukan target marketnya McD. Jadi jangan membayangkan bisnis-bisnis yang besar duluan. Target market kita siapa, kompetitor kita siapa di target market itu, lalu kita membuat keunggulannya. Nah, untuk memudahkan membuat keunggulan, kita bagi menjadi 5 area. Yang pertama adalah keunggulan di produk. Nah, produk kita unggulnya di mana? Yang kedua, di harga. Harga kita unggul, lebih mahal atau lebih murah. Kita cari keunggulannya. Jadi pertama produk, yang kedua harga. Yang ketiga, keunggulan kita bikin di tempat atau place atau kemasannya. Nah, yang keempat, keunggulannya kita bikin di cara kita berpromosi. Yang kelima, keunggulannya kita bikin di tim kita atau di personal kita. Mungkin keunggulan kita lebih ramah, lebih rapi, dan lebih yang lainnya secara personal. Jadi cara menulis keunggulan bersaing bagaimana? Ya kita petakan menjadi 5 tadi. Yang pertama apa? Produknya harus lebih unggul. Kalau makanan harus lebih enak, mungkin lebih besar, atau mungkin lebih empuk misalnya. Nah, kalau harga mungkin kita lebih murah. Kalau soal tempat mungkin kita lebih nyaman, lebih aman, lebih rindang, lebih asri, lebih instagramable atau yang lainnya. Tergantung target marketnya. Secara promosi mungkin kita lebih unggul. Kita menggunakan digital marketing, kita menggunakan mungkin radio atau bahkan televisi. Nah, atau mungkin kita menggunakan selebgram. Nah, yang jelas kita harus perhitungkan biayanya karena kita bos, karena kita start small, kita UMKM. Nah, yang ketiga, unggul secara personal. Oke, itu adalah isian additional value atau nilai tambah. Kolom yang keempat. Oke bos, kita lanjut ke kolom distribution atau distribusi atau kolom kelima. Apa itu distribusi? Nah ini, distribusi adalah satu saluran di mana target market kita atau gampangnya calon pembeli kita bisa mengakses tempat kita dalam rangka mendapatkan produk atau layanan kita. Nah misalnya kita jualan jilbab misalnya, atau kita jualan kopi, atau kita membuka kedai kopi. Bagaimana konsumen kita, target market kita bisa mendapatkan produk kita? Bagaimana caranya? Itu yang disebut distribusi. Ada banyak channel distribusi, ada banyak kanal distribusi. Misalnya kanal distribusinya kita dengan membuat outlet. Nah, berarti calon pembeli kita nanti bisa mendatangi outlet kita. Atau kita membuka channel distribusi dengan layanan DO, delivery order. Nah, misalnya orang cukup WA kita, telepon kita, pesen, lalu kita antarkan pesanan mereka. Atau juga kita membuka
layanan GoFood atau GrabFood yang sekarang lagi in atau lagi populer. Nah, jadi ketika orang membuka layanan GoFood, dia membuka toko atau warung kita, dia bisa melihat produk-produk kita dan dia langsung pesan. Abang Gojek akan datang ke outlet kita dan mengantarkan produk ke konsumen. Nah, misalnya layanannya apa lagi? Misalnya kita membuka layanan di marketplace, Tokopedia, Shopee dan yang lain-lainnya, sehingga kita bisa diorder orang seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, asalkan produknya bisa nyampe di sana tanpa basi. Kalau kopi ya saya kira agak bisa diorder di Papua ya mungkin agak kesulitan, tapi kok jilbab, terus produk-produk kerajinan, terus baju, saya kira bisa kita membuka channel di marketplace atau Tokopedia. Nah, lalu sebaiknya kita membuka berapa channel? Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, tapi jangan berlebihan dulu. Dari yang kita mampu dulu. Misalnya kita buka warung ayam geprek, ya dimulai dari buka layanan di outlet, lalu channelnya DO, lalu ojol, mungkin tambah satu lagi channel take away, nah, mungkin begitu, atau channel yang lagi populer yang lagi populer, misalnya membuka layanan tadi outlet sudah, terus DO, ojol, mungkin di marketplace sekarang banyak sekali, ada Tokopedia, ada Shopee dan lain-lain. Itulah distribusi atau channel distribusi. Kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu kolom promosi. Nah, tadi kita sudah mengisi target market, kita sudah mengisi kolom nilai tambah atau keunggulan bersaing, kita juga sudah merancang satu channel distribusi atau channel di mana konsumen kita bisa mendapatkan produk dan layanan kita. Nah, setelah kita merancang itu semuanya, maka berikutnya kita harus bisa berpromosi. Nah, berpromosi adalah cara menjangkau target market kita, tahu bisnis kita, tahu keunggulan-keunggulan yang kita miliki, sehingga mereka mempunyai kerentek atau hasrat atau keinginan untuk datang ke outlet kita, membeli, menikmati layanan produk dan jasa kita. Nah, kalau misalnya kita membuka juga saluran distribusi di marketplace misalnya, dengan promosi kita, mereka bisa call to action atau klik beli di marketplace. Jadi tanpa promosi maka bisnis kita tidak akan diketahui orang, keunggulan-keunggulan yang kita miliki yang dibutuhkan orang tidak akan diketahui orang, terus dan tidak ada pembeli yang datang ke tempat kita. Maka peran promosi ini adalah sangat penting. Nah, rata-rata dari pelaku UMKM atau para bos, business owner start small, ketika dia sudah membuka outletnya, dikiranya pekerjaan bisnisnya sudah selesai. Apa yang dikerjakan? Ditungguinya outletnya dari pagi sampai sore, ditungguin setiap hari. Nah, ya mungkin ada 1-2 pembeli, 1-2-3 pembeli, tapi itu akan makan waktu yang sangat lama untuk bisa mempunyai pelanggan atau basis pelanggan yang sangat banyak. Tapi rata-rata mereka seperti itu, buka ditungguin, udah selesai, tanpa memikirkan cara promosi yang efektif, tanpa memikirkan bagaimana target marketnya tahu bisnis dan produk kita, bagaimana promosi untuk mendatangkan mereka ke tempat kita, dan bagaimana caranya membuat mereka mau membeli produk kita.
Oke, itulah promosi. Oke bos, kita lanjut ke kolom ke-7 dari BLM 1.0, yaitu income stream atau sumber pemasukan. Nah, dalam bisnis kita harus merancang sebuah sumber pemasukan atau beberapa buah sumber pemasukan. Nah, di sini kita tulis sumber pemasukan utama kita apa? Contoh misalnya kalian jual kopi atau buka kedai kopi, sumber pemasukan utamanya adalah ya jualan kopinya. Atau kalau misalnya kita buka outlet bakso, ya sumber pemasukan utamanya adalah dari menjual produk bakso dan minumannya, misalnya seperti itu. Tapi sebetulnya sumber pemasukan itu tidak hanya itu saja, bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Misalnya apa? Nah, kita jualan, katakanlah jualan bakso. Kita kalau belanja ke pasar, kita belanja ke toko-toko sebelah kita, biasanya kita kan dikasih tempat berupa dus untuk minyak atau untuk tisunya atau yang lainnya. Nah, dus itu kalau kita kumpulkan, kalau udah banyak kan bisa kita jual. Nah, itu juga sumber pemasukan, tapi itu bukan sumber pemasukan utama. Itu sumber pemasukan yang mungkin kedua, atau sumber pemasukan yang kita sebut mungkin bisa kita sebut sumber pemasukan dari limbah. Nah, terus misalnya apakah ada sumber pemasukan yang lainnya? Ada, contohnya misalnya kita di outlet kita dikasih papan nama sebuah produk, katakanlah teh botol sosro misalnya. Nah, biasanya mereka menyewa space untuk iklan di warung kita atau di outlet kita. Nah, mereka pasang, lalu kita biasanya dikontrak 1 tahun katakanlah 2 juta. Itu kan sumber pemasukan juga. Tapi itu bukan sumber pemasukan utama. Dan sumber pemasukan utamanya ya misalnya kalau bakso tadi ya bakso, tapi kita bisa membuat atau meng-create sumber pemasukan selain sumber pemasukan utama. Jadi itu perlu dipikirkan karena itu adalah sumber pemasukan. Jangan disia-siakan begitu saja. Kita membuka warung laris lalu mereka datang memasang papan nama dengan seenaknya saja tanpa bayar. Kita sudah kontrak loh, kita sudah bayar uang sewa kios itu ke orang lain. Nah, bisa saja sih mereka pasang tidak membayar, tapi biasanya dia kasih produk ke kita atau kasih kompensasi berupa produk. Misalnya kalau teh botol sosok berapa puluh botol kita dikasih free setiap bulannya atau bagaimana. Tapi harus ada kompensasinya. Nah, itu adalah sumber pemasukan. Jadi kita merancang sumber pemasukan, jangan sumber pemasukan yang utama saja. Kita pikirkan sumber-sumber pemasukan yang lainnya. Oke bos, kita lanjut ke kolom berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah mengisi target market, nilai tambah, distribusi, promosi, dan income stream, ini sering disebut kita telah selesai mengisi kelompok kolom kanan. Nah, sekarang berikutnya kita mengisi kelompok kolom kiri. Kelompok kolom kanan nanti endingnya adalah untuk menghasilkan income. Tapi kalau kelompok kiri ini nanti endingnya adalah untuk mengetahui pengeluaran kita. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk kolom berikutnya, kelompok kolom kiri, yaitu kegiatan utama atau activity. Nah, activity-nya supaya kita mudah mengisinya, kita bagi menjadi activity operasional, activity marketing, activity keuangan, lalu activity SDM. Jadi kita bagi seperti itu supaya mudah kita menuliskan kegiatan utamanya. Jadi maksudnya apa? Kegiatan utama operasionalnya apa? Misalnya kalau buka bisnis bakso misalnya, kegiatan utama ya pagi-pagi membeli bahan baku, lalu mencetak pentol, lalu membuka outlet,
lalu mungkin bersih-bersih outletnya sampai nanti tutup. Nah, itu disebut kegiatan utama untuk operasional. Bagaimana kalau misalnya usahanya bengkel? Ya, bagaimana kalau usahanya kedai kopi? Nah, yang jelas pasti berbeda-beda untuk kegiatan utamanya. Jadi yang dicatat adalah kegiatan utamanya. Yang misalnya buang sampah, nah itu nggak usah dicatat. Itu masuk saja di dalam kelompok kegiatan utama dalam konteks kebersihan. Nah, lalu yang kedua, kita nulis kegiatan utamanya adalah dalam kelompok marketing. Apa saja kegiatan utama dalam kelompok marketing? Nah, itu kita tulis. Karena karena cakupan marketing itu kan banyak. Jadi kita tulis tapi yang pokok-pokok saja atau yang utama-utama saja. Berikutnya adalah keuangan. Nah, kegiatan utama dalam konteks keuangan itu apa dalam bisnis kita? Misalnya kita membuat catatan buku kas, kita membuat catatan rugi laba, kita membuat catatan hutang piutang, kita mencatat penjualan, rekap penjualan harian dan seterusnya. Jadi kegiatan-kegiatan utamanya dalam konteks keuangan itu apa? Itu yang kita tulis. Berikutnya adalah tentang SDM. Ya, mungkin para bos atau bisnis owner small masih sendiri ya, Nah, masih belum punya karyawan atau boleh dibilang masih karyawannya satu, itu pun masih berfungsi sebagai pembantu. Lalu kegiatan utama dalam SDM ini apa? Nah, kegiatan utama SDM misalnya kita masih sendiri, apa kegiatan utamanya? Ya mungkin kita perlu mengembangkan diri sendiri. Mungkin kita perlu belajar untuk lebih menguasai bidang bisnis kita. Itu adalah kegiatan-kegiatan utama. Tapi apakah hanya itu saja? Tidak, tentu banyak. Disesuaikan dengan tahap pertumbuhan bisnisnya masing-masing. Jadi untuk mengisi kolom kegiatan utama ada berapa? Ada operasional, ada kegiatan utama marketing, ada kegiatan utama keuangan, dan ada kegiatan utama sumber daya manusia. Oke Mas, kita lanjut ke kolom berikutnya, kolom resources atau sumber daya. Nah, kolom sumber daya ini supaya kita mengisinya dengan mudah, maka kita menggunakan rumus 5M. Yang pertama adalah mesin atau alat-alat yang kita gunakan. Itu apa saja? Yang kedua adalah metode dalam menjalankan operasi bisnis kita. Itu kita butuh sumber daya apa? Ya, kalau misalnya sumber dayanya kita nyontoh bisnis mungkin saudara kita, teman kita katakan bahwa berarti sumber daya untuk M yang kedua atau metode ini kita pakai sumber dayanya saudara kita dalam konteks metodenya. Terus yang ketiga adalah material atau bahan baku, atau kalau masakan ya bumbu-bumbunya, dagingnya dan seterusnya. Itu M yang ketiga, yaitu material. Lalu M yang keempat adalah man-nya siapa dalam atau untuk mengoperasikan bisnis kita? Mungkin diri kita sendiri dibantu oleh seorang karyawan pembantu, atau mungkin karyawan pembantu yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Itu yang kita butuhkan, atau sumber daya M yang keempat. Sumber daya yang kelima adalah money atau uang. Jadi sumber daya yang kita butuhkan ada berapa? Kalau dipetakan ada 5. Yang pertama adalah mesin, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah material, yang keempat adalah man atau orang, yang kelima adalah money atau uang. Oke bos, kita lanjut ke kolom yang ke-9 atau mitra usaha atau partner. Bisnis tanpa partner itu tidak mungkin, nggak bisa jalan. Bisnis tanpa partner itu mimpi buruk. Mengapa?
Nah, begini contoh misalnya, kalian membuka outlet bakso misalnya, maka partner kita atau kita pasti butuh partner. Misalnya bakso kalian dibikin dari sapi, apakah kalian mau ternak sapi sendiri? Apakah kalian mau juga beli penggilingan? Atau juga kalian mau bikin dandang sendiri, panci sendiri, gelas sendiri, sendok sendiri, ngerenovasi outlet sendiri, ngecat sendiri, bangun sendiri? Itu rasanya terlalu berat, itu tidak mungkin. Maka kita butuh partner. Nah, untuk untuk memudahkan kita menuliskan kolom ke-9 atau partner ini, kita memetakannya juga menggunakan 5M tadi. Pertama, untuk mesin, partner kita siapa? Nah, kita sebutkan, mesinnya kita butuh apa saja, partnernya siapa saja. Kalau bakso, ya kita butuh katakanlah kompor, mitra kita siapa. Kita butuh katakanlah blender, mitra kita siapa. Vendornya siapa. Nah, kita butuh mesin pencetak pentol, vendornya siapa, mitra kita siapa yang menyediakan mesin-mesin seperti itu. Yang kedua, metode. Nah, kita kalau belajar sendiri bagaimana membuat pentol bakso, kita eksperimen, ini mungkin akan terlalu lama. Mungkin kita lebih baik pergi ke teman atau ke saudara atau ke orang yang sudah sukses, kita minta diajari metodenya, caranya membuat pentol yang baik bagaimana, metodenya cara menjalankan outlet bakso yang bagus itu seperti apa. Lebih baik seperti itu untuk mempersingkat waktu dan memperkecil kegagalan. Oke, itu berarti mitra dari mesin, mitra dari metode. Sekarang mitra dari material atau bumbu-bumbu misalnya, kita bermitra dengan siapa? Bahan baku dagingnya, terigunya, sausnya, kita bermitra dengan siapa? Nah, kita tulis, kita cari mitra yang bagus, yang kalau perlu kita cari mitra yang bisa diajak kerjasama dalam konteks kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, berikutnya mitra men atau mitra M yang keempat. Nah, siapa mitra kita? Mungkin kita mencari mitra untuk mendesainkan iklan kita. Mungkin kita mencari mitra untuk membuat iklan digital marketing kita. Mungkin juga mitra yang membuatkan katakanlah rancangan dari desain outlet kita dan seterusnya. Itu mitra men. Nah, berikutnya M yang terakhir adalah money. Nah, kita butuh uang. Siapa mitra kita? Mungkin mitra kita investor atau angel investor yang mau ngasih pinjaman atau bahkan hibah untuk modal kita memulai usaha. Bisa istri kita, bisa suami kita, atau bisa saudara kita, ayah kita, bapak kita. Nah, saya tidak menganjurkan kita cari mitra perbankan, karena usaha fase starting ini kalau kita nekat utang bank, cicilannya pasti, tapi untungnya belum pasti. Kita jadi kelabakan nanti kalau sudah jatuh tempo nyicil. Maka saya sarankan fase starting ini jangan pernah hutang bank. Lebih baik cari sumber permodalan dari IMF, istri mertua family. Begitu kira-kira. Oke bos, kita sudah menginjak kolom yang ke-10 atau kolom terakhir dari BRM 1.0 ini, yaitu cost structure atau sumber pengeluaran. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kolom 1, 2, 3 ini atau activity, sumber daya, mitra, ini akan menghasilkan pengeluaran. Nah,
maka seluruh pengeluaran akibat kita ada aktivitas, ada resource dan ada mitra, kita tulis seluruh pengeluarannya. Tentu saja kita kelompok-kelompokkan pengeluaran itu menjadi biaya operasional, menjadi biaya tetap, menjadi biaya variabel agar enak. Tapi kalau belum ngerti ya nggak apa-apa lah. Tulis semua pengeluaran. Tulis semua pengeluaran. Sekecil apapun tulis, karena ini bisnis. Jangan gampangnya itu cuma 500 perak nggak usah ditulis lah, 1000 nggak usah ditulis. Semua pengeluaran ditulis dan ditotal. Nah, kalau misalnya semua pendapatan ditotal, semua pengeluaran ditotal, kolom pendapatan dikurangi kolom pengeluaran, hasilnya bukan negatif, hasilnya positif, misalnya bukan 0, nah maka bisnis itu secara di atas kertas bisa menghasilkan profit. Nah, jadi seperti itu. Tapi memang nggak mudah ini. Masih banyak penjelasan yang mungkin kalian masih bingung, sehingga dalam mengisi seluruh kolom-kolom ini mungkin ada yang bingung. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada kalian, kepada teman-teman yang masih bingung, boleh kontak saya, boleh datang ke tempat saya. Ya, karena ini masih pandemik, datangnya jangan banyak-banyak, maksimal 10 orang. Oke, akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara mengisi kolom ini dengan baik. Nah, terus setelah kita selesai mengisi kolom ini, apakah kita sudah bisa langsung membuka bisnis? Oke, sebetulnya bisa, tapi saran saya lengkapi BRM dengan selengkap-lengkapnya, lalu tulis bisnis plan. Nah, setelah menulis bisnis plan, baru kalian boleh memulai membangun bisnisnya. Oke, jadi itulah cara mengisi BRM 1.0, how to start your business. Nah, sedikit tambahan bahwa BRM 2.1.0 ini atau Business Roadmap 1.0 ini yang memandu kita dalam memulai bisnis atau how to start your business ini dikembangkan oleh teman dan sahabat saya dan sekaligus guru saya, Coach Ridwan Abadi. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa kontak saya. Boleh melalui WA, telepon langsung, atau datang ke rumah saya. Nah, yang tentunya kalian sudah tahu. Kalau nggak tahu, silakan tanya saya. Alamatnya di mana? Kita janjian, kita ngobrol bareng, kita bantu teman-teman kita untuk memulai bisnis dan mensukseskan bisnisnya. Ini adalah contoh lembar kosong dari kanvas BRM 1.0. Caranya mengisi bagaimana? Sebetulnya boleh ditulis langsung di kolom-kolom tersebut, tapi saran saya menggunakan post-it seperti gambar berikut ini. Mengisi BRM dengan post-it seperti ini memudahkan kita kalau misalnya ada salah satu kolom yang mengalami kesalahan, sehingga kita tinggal mengganti post-it-nya dengan tulisan yang baru. Oke bos, selamat mencoba mengisi BRM 1.0. Apabila ada kesulitan, silahkan menghubungi saya. Dan kalau membutuhkan kanvas BRM yang kosong, kalian boleh datang ke tempat saya. Nanti saya beri yang baru yang bisa diperbanyak sendiri. Oke, terima kasih. Selamat mencoba mengisi BRM 1.0. Semoga sukses. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi